Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen dimanapun anda berada, kembali lagi dengan saya Oke Solusian. Pada kesempatan baik ini saya tengah berada di kedainya Mang Duye. Wes, apa itu Mang Duye? Mang Duye adalah salah satu produsen bakso aci Mang Duye yang sudah top badak top mau pokoknya topna lah ya di kalangan perbaksoan, bakso aci terutama itu bakso aci Mang Duye. Dan sekarang juga katanya bakso aci Mang Duye ini lagi launching produk terbarunya, yaitu keripik tempe Mang Duye. Nah, dia dengan harga ekonomis hanya cuma 13.000 sudah bisa mendapat makanan ringan. Oke, ini ladanya juga nampol. Kalau yang mau original juga ada, yang seneng ladanya juga ada level-levelnya. Level 1, 2, 3 ya. Luar biasa pokoknya. Harganya nanti boleh dicoba saja, yang jelas ini ekonomis, murah tapi ngena gitu ya. Dicobain dulu, cobain lah Kang. Jak waktunya. Nah. Oke. Dan pada kesempatan pagi ini saya tengah berada dengan Nanang Wildan Hasanuddin. Jadi kalau disatukan Nanang Wildan Hasanuddin, suatu nama yang memang beda tetapi juga tidak sama. Yang kita tekene yang beda tidak sama. Kang Nanang, Kang Wildan dan Kang Hasanuddin. Siapakah beliau ini? Beliau ini adalah salah satu penggerak di kalangan pemuda. Ya, karena beliau ini salah satu pengurus di PAC KNPI Kadungora. Tuh? Hah? DPK itu apa? Dewan Pengurus Kecamatan. Kalau misalkan di kabupatennya DPD. Betul. Kalau di Jawa Baratnya DPW. Ya. Kalau di pusatnya DPP. Ya, itu udah pasti ya. Cerdasnya orangnya. Cerdas. Ya, luar biasa. KNPI apa sih itu KNPI? Kita akan ngobrol panjang mengenai seputar masalah kepemudaan ini. KNPI itu yang jelas singkatan dari K-nya komite, N-nya nasional, P-nya pemuda Indonesia. Jadi kalau yang bukan pemuda, saya yakin tidak akan masuk ke KNPI. Tapi pemuda di sini sebenarnya bukan pemuda usianya, tapi pemuda di sini adalah yang punya jiwa korsa pemuda. Sebenarnya masalah beliau sudah punya anak, istri dan sebagainya. Kalau misalkan dia punya jiwa untuk menggiatkan pemuda, boleh ya masuk dan gabung di KNPI. Oke, sekarang akan saya tanya dulu ke Kang Nanang tentang masalah seputar KNPI yang ada di Kadungora ini. Ada berapa, kapan Kang Nanang terjun ke KNPI kan? Pas begitu Muscam 2020 bulan Februari. Berarti sudah 1 tahun lebih. 1 tahun ya menjadi DPK KNPI Kadungora. Oke, Kang Nanang. Ada berapa orang nih anggota yang ada di KNPI Kadungora? Kalau secara struktur itu 48 karena KNPI itu terdiri dari OKP, Organisasi Kepemudaan. Terus Karang Taruna masuk di situ? Ada? Tidak. Kalaupun berkolaborasi sebetulnya bisa. Yang Karang Taruna. Ya. Karena yang pemilik suara dan yang menjadi berhak untuk mencalonkan di KNPI itu adalah OKP. Nah, 21 OKP, organisasi kepemudaan yang ada di DPK KNPI Kadungora itu salah satunya yang memberikan hak suara. OKP itu apaan sih? Organisasi kepemudaan seperti organisasi kepemudaan yang di dalamnya itu ada Karang Taruna juga? Enggak? Tidak. Karang Taruna mana desa ya? Betul. Tapi kenapa Karang Taruna ada juga Karang Taruna kabupaten ini? Nah, karena ya salah satunya Ya kagok terorganisir supaya lebih terorganisir. betul. Bahkan di tingkat kecamatan pun ada kepengurusan. Ada kepengurusannya ya, Karang Taruna Kecamatan Kadungora. Ya, berarti tapi kan tidak jadi OKP. OKP itu diantaranya apa aja yang contoh? Contoh misalkan kalau di NU, Ormas NU itu ada badan sayapnya, organisasi kepemudaan seperti Ansor, terus Patayat NU, IPPNU. Kalau di Muhammadiyah itu ada IPM. Kalau dari partai juga misalkan ada pemuda-pemudanya kan? Nah, seperti Baladika Karya, AMPI. Kalau di Ormas Pemuda Pancasila seperti SAPMA. Betul. Pokoknya semua yang berbicara organisasi kepemudaan itu bisa mencalonkan untuk di kepengurusan KNPI.
Oke, ada sebagai regenerasi karena yang sudah 1 tahun lebih ya berkiprah menjadi sebagai ketua DKP Kadunora. Sekarang kita ke Kang Wildan. Kang Wildan rambutnya kenapa bisa sama dengan saya, Kang Wildan? Karena mungkin sejarahnya perjalanannya sama juga sama Kang Haji. Di bidang seni ya? Iya, di bidang seni, cuman ini mas seni berkarya di seni Islami. Jadi beliau itu ciri khas santri Salafi. Betul. Jadi sejak kapan Kang Wildan di KNPI ikut gabung? Periode 2021 kemarin ada pembentukan kepengurusan baru yaitu di BPK Kecamatan Kadunora. Beliau lah yang memenangkan deklarasi menjadi ketua BPK Kadunora. Saya ada di kesetujuan salah satunya menjadi koordinator desa. Ya, untuk penyelarasan program antara kepala desa dengan pihak kepemudaan. Dengan hadirnya terbentuknya KNPI di BPK Kadunora sehingga terbentuklah Kordes secara 14 desa kalau di Kadunora ya. Jadi ada perwakilannya koordinator desa ya, yang memang ditugaskan di wilayah desa masing-masing untuk penyeimbang. Kang Wildan termasuk salah satu koordinator desa. Jadi kalau struktural itu ada berapa di kepengurusan? Mulai ketua sekretaris kurang lebih itu 48. Tidak termasuk Kordes. Termasuk, tetapi Kordes pun terdiri dari anggota OKP atau pengurus OKP. Oh iya, termasuk di dalam. Jadi kadang-kadang merangkap juga ya. Betul. Oke. Kang Wildan, Kang Nanang, Wildan Nasution. Pas. Kamu bisa jadi ngaran ya, Nanang Wildan Nasution itu kan jadi ngaran. Kang saya kayak lebih itu. Kang Hasanuddin. Ini Kang Hasan udah berapa lama sama ikut gabung dengan ini satu angkatan? Alhamdulillah sama itu gabung juga bersama KNPI sekitar ada 3 bulanan ya, alhamdulillah. Dan saya bergabung di KNPI termasuk juga ada bidang kemanusiaan dan kesosialan. Jadi dari awal saya punya tim relawan. Relawan khusus dalam bidang sosial budaya ya, kemanusiaan ya. Oke, jadi urusannya akan nanti ngurusin apa aja tuh? Bantuan. Saya membantu untuk advokasi masyarakat yang bencana jadi seperti itu, bencana alam, terus banjir juga ya, semacam. Pokoknya apapun yang menjadi permasalahan di masyarakat, di sosial ya, di lingkungan masyarakat tentunya akan ini yang ikut yang paling depan untuk mengurus dan membantu ya. Oke, luar biasa para netizen, ternyata aktivitas dari kegiatan dari KNPI ini. Tapi saya tidak akan mengupas banyak tentang masalah program kerja KNPI ya dalam hal ini. Tapi saya ini hanya mau melihat di depan saya ini ada keripik tempe Mang Buye, termasuk juga bakso aci Mang Buye. Nah, saya akan tanya, kenapa KNPI ya? Nih KNPI kok bisa berada di Mang Buye ini, kenapa sih? Ada ide apa sebenarnya kok bisa berada di sini? Yang jelas karena memang program kerja 3 tahun BPK KNPI Kadunora yang telah disepakati oleh pengurus itu adalah pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM. Apalagi momentum saya selaku ketua DPK pas masa COVID pandemi lagi pertama kalinya masuk ke Indonesia. Otomatis lah para pengusaha rumahan, pengusaha sekolah itu kena dampak. Nah, makanya program kerja 3 tahun itu salah satunya pemberdayaan ekonomi. Nah, siapa yang peka terhadap situasi itu? Salah satunya ya Mang Buye. Mang Buye akhirnya punya inisiatif untuk berkolaborasi terkait dengan pemulihan ekonomi. Jadi secara ini dari KNPI itu sangat konsen sekali kepada usaha kecil dan menengah, dalam arti
maksud dan tujuannya apa nih? Untuk mempertingkatkan atau memperdayakan anggota KNPI atau apa? Ya salah satunya itu. Selain juga untuk kesejahteraan pengurus dan juga karena terbentuk koordinator desa, ya salah satunya sinergi desa yang pernah juga dijadikan gagasan oleh Sipi Mangbuye. Kenapa pemilik Bakso Aci Mangbuye itu concern terhadap akar rumput, apalagi di masa pandemi. Nah, DPK KNPI Kadungora ternyata sama punya komitmen dan tersinkronisasi untuk menjadikan akselerasi pemberdayaan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi itu dengan program-program UMKM. Oke, dan salah satunya di dalamnya adalah termasuk Mangbuye. Mangbuye ini karena sebagai di Kadungora saya kira mungkin pelopor ya Bakso Aci Mangbuye ini sangat luar biasa karena memang di masa pandemi ini masih tetap jalan dan produktivitasnya lebih meningkat, bahkan karena apa? Bakso Aci Mangbuye ini tidak terhalang oleh masalah pandemi karena Bakso Aci Mangbuye sudah memanfaatkan media sosial sebagai media pemasaran. Kira-kira kan melihat dampak sosial nih dari kondisi semacam ini, apa yang akan laksanakan, akan kerjakan ya untuk pemberdayaan ekonomi di masyarakat ini? Alhamdulillah sudah berjalannya untuk membantu pemberdayaan masyarakat ekonomi. Kita bentuk agen dan seller untuk bisa saling mengupload atau posting agar para pemuda dan ibu rumah tangga juga bisa saling ikut usaha, bisa ikut usaha dan ada penghasilan juga lebih baik. Nah ini sangat luar biasa para netizen ya. Ternyata KNPI ini punya ide yang cemerlang. Kang Wildan, kira-kira ya berbicara masalah karena Kang Wildan basicnya pesantren juga ya tentunya. Nah kira-kira ada ide lain nggak ini untuk kalangan aukus muda milenial mengenai masalah usaha tadi ya berbicara masalah concern pada bilang UMKM. Kira-kira langkah kerja apa yang akan dilaksanakan di lingkungan pesantren misalnya? Contoh. Pertama, saya akan membentuk jaringan keumatan ya kan. Nah, jaringan keumatan ya, ya. Jaringan keumatan. Biasanya langkah yang pertama itu saya silaturahmi dengan tokoh-tokoh pesantren untuk membicarakan yaitu tentang hal ekonomi. Betul. Dan membicarakan tentang kegiatan sosialnya karena Mangbuye juga mempersiapkan dana sosial untuk pesantren-pesantren. Dana sosial untuk pesantren. Ayah jakatnya. Ayah nanti sebut nanti ya jakatnya ya. Jakatnya. Gitu. Jadi sekalian berusaha, sekalian juga kita berinfak dan bersedekah. Iya betul. Dan eksekusi gerakan sosial itu oleh tim relawan yang dibentuk oleh KNPI itu sendiri, yaitu Kang Hasan yang eksekusi ke lapangan, bagi-bagi Jumat berkah, takjil berkah, kan? Takjil gratis gitu kan. Uangnya dicari dengan jalan usaha, dagang. Luar biasa. Oke, saya kira mungkin dengan itu juga para netizen kita bisa narik kesimpulan bahwasanya ya ini salah satu langkah kerja yang sangat positif sekali yang dilakukan atau yang diselenggarakan oleh rekan-rekan dari DPK KNPI Kadungora. Mudah-mudahan ini bisa ditiru juga oleh kalangan milenial dimanapun Anda berada dan juga para pemuda dan juga para penggiat pemuda tentunya. Mari kita jadikan para pemuda kita itu yang siap berusaha ya, siap berjuang dan juga siap bekerja. Karena apa? Tantangan ke depan itu makin kesini itu makin sulit sekali. Oke, jadilah kita generasi pemuda harapan bangsa yang memang mampu dan siap bekerja dan juga mampu menjadi seorang yang sukses. Terima kasih Kang Nanang. Saya kira kalau ngobrol panjang sih nggak bakalan ini beres ya. Kang Wildan, oke Kang Nasution. Nanang Wildan Nasution. Kang Rai, tapi ini Kang Hasanuddin atur impisannya sadayana. Oke, terima kasih juga para netizen yang sudah stay. Ya, semoga apa yang kita bicarakan barusan ini ada faedah dan manfaatnya. Dan jangan lupa juga ya, oke sebelum saya tutup, ini ada sekali lagi, ini ada keripik tempe Mangbuye ya. Ini tempe yang memang di dalamnya sudah
memakai rasa yang sangat luar biasa karena ada ekstra pedas juga. Ya, yang seneng lada itu ada beberapa pilihan dan juga ada yang original juga nih macam ini ya. Bang, itu juga ada tempe mangguye. Ya, bakso aci mangguye. Kalau bakso aci mangguye saya kira banyak orang sudah paham, sudah mengenal ya. Dan juga dengan varian rasanya yang kurang lebih ada 5. Ekstra sumsum, ekstra geprek, tulang rangu, travel edik dan juga ekstra cincang. Banyak saya pilihan. Oke. Itu nuhun, terima kasih. Ya, buat semuanya dan jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Dan juga pesan dari saya terakhir. Gak usah dari semua ya, sebenarnya akan kalau saya tanya harapan semua bakal liur. Jadilah kita generasi pemuda, generasi penerus bangsa yang siap bekerja dan sukses di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jauh,